Bisa juga penularan terjadi kalau melalui vektor yang dibawa oleh manusia. Misalkan manusia atau peternaknya datang ke kandang, kemudian dari sepatunya atau dari pakaiannya yang terkontaminasi, kemudian ketika dia berpindah ke hewan yang sehat, itu bisa juga menjadi sumber penularan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Sore, selamat pagi, selamat siang para pendengar program Suara Akademia The Conversation. Kali ini bertemu kembali saya Ahmad Nur Hasyim, editor Sains dan Kesehatan. Kali ini tamu saya orang dokter hewan, juga peneliti kesehatan, Mas Hariri, ya kan? Sekarang beliau adalah peneliti di BRIN untuk kesehatan. Mas Hariri ini latar belakangnya S1 di kedokteran hewan di Gajah Mada, kemudian S2 di Fakultas Kedokteran UI, dan sekarang masih S3 di Fakultas Kedokteran UI juga. Kali ini kita akan bicara tentang topik yang sedang hangat, gitu ya. Kalau beberapa edisi sebelumnya dan banyak sekali penerbitan kita di The Conversation menerbitkan tentang virus COVID, ya, yang sampai sekarang pandeminya belum selesai, kita kedatangan lagi wabah baru, penyakit mulut dan kuku, ya, pada hewan ternak, ya, sapi, kerbau, domba, dan hewan-hewan ternak lain, tapi yang mungkin lebih mudah kita lihat pada hewan sapi, dan yang seringkali karena jumlahnya paling banyak populasi sapi di Indonesia. Dan kali ini Mas Hariri ini, ya kan, dokter hewan mesti mengerti seluk-beluk tentang penyakit ini. Mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan yang paling mutakhir sekarang. Pemerintah sudah mengatakan sekarang ada ribuan, ya, sapi yang sudah kena dan mati, ya, karena virus wabah PMK ini. Pertanyaan sebenarnya kan secara teori ada karantina, ya, daerah, ya, kemudian ada pemusnahan hewan yang terkena terkena PMK, ya kan, kemudian vaksinasi hewan secara massal. Pertanyaannya, Mas, ini kan pemerintah kemarin mengatakan pemesan 3 juta vaksin, tapi baru 10.000 yang tiba, ya, dan kemarin kayaknya tiba lagi. Sebenarnya bisa dijelaskan sih bagaimana mekanisme kerja pengendalian PMK ini? Ya, baik. Saya mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kita mencoba mengendalikan wabah penyakit mulut dan kuku ini. Jadi ada dua kegiatan penting yang menjadi pokok dalam pengendalian ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan vaksinasi massal pada hewan ternak yang ada. Yang kedua juga kita memonitor atau membatasi transportasi hewan ternak atau produk hewan dari negara-negara yang statusnya masih belum bebas dari PMK ini. Jadi kalau saat ini pemerintah kan sudah seperti sudah diberitakan bahwa sudah mengimpor, dan memang saat ini vaksin yang diperuntukkan untuk PMK ini masih statusnya masih impor, belum kita produksi sendiri. Jadi kalau tidak salah update terbaru itu sekitar 800.000 dosis vaksin untuk PMK ini dari 3 juta dosis vaksin yang rencananya akan diimpor untuk didistribusikan di Indonesia. Jadi memang diharapkan melalui program vaksinasi massal ini kita bisa menekan laju penularan virus PMK ini, sehingga bisa menekan angka kejadiannya atau kasusnya. Itu adalah langkah yang paling bisa kita lakukan untuk menekan kejadian virus PMK ini. Selain itu memang selain dengan vaksinasi, kita juga bisa melakukannya dengan membatasi transportasi hewannya, hewan ternak itu sendiri maupun produknya, baik itu daging, susu, maupun produk-produk lain yang terkait dengan hewan ternak. Karena kan
kalau dari informasi yang kita baca bahwa saat ini ada izin impor dari negara yang pada statusnya itu masih belum bebas dari PMK ini. Mungkin dari situlah yang mempunyai resiko yang memberikan kontribusi terhadap kemunculan PMK yang ada. Jadi memang faktor resikonya bisa jadi salah satunya dari situ. Nah, ini yang jadi perlu menjadi perhatian kita gitu. Oke. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau pemerintah mengatakan bahwa sejak tahun 80-an ya atau awal 90-an gitu ya, 87, 86 kemudian sampai ke sini tidak lagi ditemukan atau bebas dari PMK gitu. Walaupun misalnya kalau kita lihat dinyatakan ya, dinyatakan ya 60-an itu mulai mewabah ya kan, sebelumnya di 1800-an ya kan, dan kemudian mewabah di itu. Jadi kalau sekarang muncul lagi setelah lebih dari 30 tahun ini, kira-kira secara teoritis ya, karena kan sekarang penyebab pastinya ya, dari mana itu muncul, siapa yang membawa kan belum ketahuan ya. Gitu. Belum jelas. Tapi secara teoritis dan mungkin riset, kira-kira apa Mas proses penularan ini bisa terjadi lagi gitu? Ya, mungkin seperti yang tadi sempat saya sampaikan ya, salah satu faktor risikonya yang bisa membangkitkan kembali adanya kasus PMK di Indonesia itu salah satunya itu transportasi ternak, hewan ternak dan produknya dari negara yang notabene masih belum dinyatakan bebas PMK. Jadi sebagai contoh saat ini kan sedang diberikan izin untuk importasi dari India. Ya, dan India ini kan termasuk salah satu negara yang belum dinyatakan bebas PMK. Nah, kemungkinan tersebut bisa menjadi salah satu pembawa. Jadi ketika produk atau hewan ternak datang dari negara tersebut yang belum bebas PMK, kemungkinan membawa virus tersebut itu ada. Makanya kan salah satu yang harus kita tekankan di sini ada salah satunya kita membatasi transportasi hewan ternak dan produk hewan ternak tersebut yang masuk dari luar. Jadi untuk kalau memberikan izin impor itu juga harus diperhatikan bahwa impor itu berasal dari negara-negara yang memang sudah bebas PMK. Kalau ternyata impor itu berasal dari negara yang masih ada kasus PMK-nya belum dinyatakan bebas, ya ada kemungkinan kedatangan atau masuknya virus itu bisa jadi lolos masuk ke Indonesia. Itu mungkin kalau menurut analisis yang ada saat ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari negara-negara yang belum bebas PMK memberikan sumbangsih akan bangkitnya kembali atau munculnya kembali penyakit PMK di Indonesia. Jadi kalau diistilahkan kan penyakit lama yang muncul kembali. Jadi sebelumnya memang pernah ada, tapi sempat dinyatakan bebas. Tapi kemudian muncul lagi. Ini kalau kita mengistilahkannya adalah re-emerging. Jadi penyakit lama yang sebenarnya sudah pernah ada, kemudian muncul kembali atau mewabah kembali. Jadi kalau menurut saya sih demikian. Jadi ada sumbangsi dari proses transportasi hewan ternak dan produknya dari luar negeri yang masuk ke wilayah kita. Oke, itu artinya karena sudah terjadi ya, artinya sama kayak COVID kemarin gitu ya, kita kan juga sulit membatasi itu gitu. Artinya kalau di level hewan, itu kan biasanya ada kayak semacam mekanisme pengecekan ya gitu ya, karantina itu. Jadi sebenarnya di level itulah yang mungkin perlu ditingkatkan ya, pengecekannya ya. Ya, karena untuk kita bisa mengetahui secara pasti bahwa hewan itu membawa atau terinfeksi PMK ini kan perlu pemeriksaan laboratorium yang lebih lanjut ya. Jadi tidak bisa dengan pemeriksaan cepat yang kita bisa semacam rapid test, kita bisa langsung tahu bahwa ini hewan atau produk hewan itu membawa atau terinfeksi virus PMK tersebut. Jadi karena fasilitas karantina pertaniannya mungkin tidak menerapkan hal tersebut atau belum menerapkan hal tersebut, bisa jadi ini menjadi kemungkinan untuk menjadi pintu
masuk dari hewan ternak atau produk hewan ternak tersebut masuk ke Indonesia. Jadi memang untuk bisa kita mengidentifikasi, mendeteksi adanya virus PMK ini kan perlu pemeriksaan laboratorium yang lebih lanjut. Bisa dengan serologi atau PCR atau dengan kultur virusnya, itu kan perlu kita lakukan. Bisa jadi memang di pintu masuk atau di karantina pertaniannya tidak dilakukan hal tersebut, sehingga menjadi pintu untuk masuknya virus tersebut. Jadi memang kuncinya di sini adalah kewaspadaan kita ada di salah satunya ada di transportasi atau di pintu masuk untuk lalu lintas hewan ternak atau produk dari hewan ternak tersebut. Kalau ini kan udah banyak juga organisasi kesehatan hewan dunia menyatakan bahwa ini virus kan tidak menular ya dari hewan ke manusia ya, sehingga isunya lebih pada isu kesehatan hewan dan kemudian berdampak pada ekonomi ya, baik bisnis ternak itu sendiri maupun bisnis yang menyebabkan turunan dari itu, misalnya susu atau daging dan bisnis-bisnis yang lain gitu. Dan tentu pasti tentu saja memukul ekonomi kita kan gitu, karena konsumsi daging tinggi dan juga secara spesifik menjelang Idul Adha ini kan awal bulan depan. Kalau dari sisi mekanisme vaksin ini Mas, kita kan punya sekali sapi lah, setidaknya 16 juta sapi ya kan, datanya Kementerian Kesehatan gitu. Ekor sapi dan kerbau itu lah kira-kira gitu. Pertanyaan sebenarnya gini, butuh berapa lama waktu untuk memvaksin itu? Kalau vaksin COVID kan membutuhkan setidaknya 70-80% dari populasi penduduk itu. Untuk dapat menciptakan istilahnya herd immunity ya. Untuk herd immunity-nya itu apakah untuk kawanan hewan ini sama kayak manusia itu? Sebetulnya untuk hewan juga terkait dengan cakupan vaksinasi juga kurang lebih sama ya. Jadi ada untuk bisa menciptakan kekebalan kelompok di populasi hewan juga ada minimalnya. Jadi tapi masing-masing untuk penyakit hewan kan berbeda-beda tergantung dari ininya, reproduction number-nya atau tingkat berapa banyak infeksi yang ditimbulkan dari satu hewan yang terinfeksi atau tertular dari virus PMK. Jadi untuk cakupan vaksinasinya memang berbeda-beda untuk tiap penyakit hewan. Hanya saja memang untuk vaksin PMK ini kan memang jumlahnya juga masih sangat terbatas ya. Jadi dan kita juga saat ini masih impor, tapi dalam waktu ke depan mungkin dari Puspetma yang ada di Surabaya yang memang pusatnya produksi vaksin hewan di Indonesia mungkin akan memproduksi, sehingga kebutuhan untuk di Indonesia sendiri di dalam negeri bisa terpenuhi dari situ. Jadi memang vaksin ini memang jadi salah satu yang diharapkan dapat mencegah dan menurunkan tingkat penyebaran dari PMK ini. Oke, kalau gitu kira-kira apa namanya, ya kalau dibanding jumlah penduduk sih sedikit ya, 16 juta sapi itu kan sedikit sebenarnya ya. Kira-kira apa kendala dalam konteks vaksinasi? Kalau kita melihat yang vaksinasi yang tahun 60-70 kan lama ya. Muncul tahun 60 baru kemudian tahun 86 ya. Kemudian baru dinyatakan bebas. Itu proses lama itu dalam konteks saat itu apa? Apakah dengan kondisi sekarang mungkin jauh berbeda dengan misalnya transportasi gitu, infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan kita jauh lebih banyak dibanding mungkin 50 tahun yang lalu. Gimana nih Mas? Ya, untuk terkait dengan produksi vaksin ya. Jadi produksi vaksin itu sebetulnya kan kalau kita mengikuti alur bagaimana vaksin itu dibuat, produksi, itu kan dari berangkat dari suatu penelitian dasar, kemudian uji preklinis, kemudian uji klinis, itu kan perlu waktu yang sangat panjang. Kemarin kita dihadapkan dengan kondisi COVID, itu kan pandemi yang mana untuk produksi vaksin itu diharapkan cepat. Jadi memang dalam prosesnya yang biasanya bisa mencakup
membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun untuk produksi suatu vaksin, itu kemarin benar-benar digeber istilahnya supaya diproduksi cepat. Jadi ada tahap-tahapan yang dipangkas atau dilakukan secara simultan. Jadi memangkas waktunya sehingga dalam waktu yang kita tahu sendiri. Jadi dari waktu munculnya COVID itu kita cuma butuh waktu, dunia cuma butuh waktu untuk memproduksi vaksin itu 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang bukan pandemi atau yang istilahnya, kalau pandemi ini kan tentunya dampaknya sangat besar sekali ya, kita tahu sendiri, kita dapat membedakannya dengan PMK ini. Kalau PMK ini kan bukan kategori pandemi, jadi produksi vaksinnya mungkin masih produksi secara konvensional, dalam arti yang alurnya kemudian waktu produksinya masih mengikuti konvensional yang butuh waktunya agak lama. Kalau saat ini mungkin sudah ada bahannya, sebagian sudah berproses, mungkin tinggal pada tahap-tahap akhir bagaimana produksi vaksin PMA ini dihasilkan, sehingga artinya memang mungkin sudah tidak dimulai dari awal lagi, karena dengan pernah adanya kasus yang itu sudah bisa menjadi bahan untuk kita melakukan riset awal, sehingga untuk proses produksi pun bisa, artinya bisa lebih cepat gitu. Dan Puspetma yang notabene sebagai perusahaan yang mempunyai kapasitas dan diberi mandat untuk memproduksi vaksin hewan, vaksin dan obat hewan dalam negeri, mungkin sudah mempunyai bahan dasar untuk hal tersebut untuk vaksin PMA ini. Jadi mungkin tinggal melanjutkan ke tahap produksinya atau ke tahap yang memang sudah bisa dihasilkan. Oke, artinya kalau dari sisi karena kita udah punya pengalaman dulu ya. Ya, karena kan kasusnya kan sudah pernah ada, jadi istilahnya kita sudah punya bahan untuk kita memproduksi vaksin itu. Mungkin tinggal memperbanyak atau tinggal di tahap-tahap akhir dari proses produksi vaksin itu. Jadi mungkin waktunya sudah juga tidak lagi dari awal, sehingga untuk waktunya juga lebih pendek untuk produksinya. Karena sesuai dengan informasi, kalau tidak salah tuh mulai untuk setelah kita impor 3 juta dosis vaksin ini juga sudah akan dilakukan produksi oleh Puspetma. Jadi dari produksi dari dalam negeri untuk vaksin PMK ini. Oke. Artinya kalau dari sisi jumlah 3 juta, kita katakanlah punya sapi 16 ya. Berarti ya, hampir seperempatnya lah ya. Ya. Hampir seperempatnya gitu. Dan itu kalau dari sisi konteks, apakah juga akan membutuhkan waktu yang lama, Mas, untuk menciptakan kekebalan di kalangan hewan ternak ini? Mungkin kalau hewan ternak ini kan, kalau manusia ini kan bisa diajak ini ya, pakai masker gitu ya, gitu kan. Ada jangan keluar rumah dan seterusnya. Hewan ternak ini kan nggak bisa disuruh ini, yang bisa diikat aja gitu. Mana sih agar tidak menyebar di proses itu bisa lebih cepat. Bagaimana itu bisa terjadi kekebalan dalam waktu yang mungkin relatif lebih cepat dibanding di tahun 60-70 itu. Ya, kalau vaksin PMK ini kan ya sebenarnya kan secara umum fungsinya sama. Jadi itu memancing atau menjadi pemantik untuk terbentuknya respon imun atau kekebalan tubuh. Jadi ketika hewan atau ternak kita diberikan vaksin, nanti akan muncul kekebalan. Jadi ketika nanti ada serangan atau infeksi virus tersebut, si hewan ini akan punya kekebalan, jadi bisa menangkis atau mengendalikan infeksi tersebut. Kalau terkait dengan vaksin PMK ini kan responnya, kalau untuk ketika sudah diberikan vaksin itu bisa muncul respon kekebalannya dalam waktu yang nggak terlalu lama juga sih. Kalau untuk sapi atau kambing itu kan kerbau itu kalau kita memberikan vaksinnya itu bisa muncul respon kekebalannya dalam waktu seminggu sampai 14 hari.
Sementara kalau untuk babi, kalau untuk ternak babi itu ya dalam waktu yang kurang lebih 14 hari atau 2 minggu juga sudah muncul kekebalan dari vaksin yang diberikan itu. Namun untuk pemberian vaksin ini kan biasanya kan perlu ditambahkan lagi, diulang. Biasanya kalau untuk pemberian vaksin ya rata-rata bisa untuk PMK ini bisa diulang lagi sekitar kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kemudian nanti bisa ditambahkan untuk dosis berikutnya gitu. Oh, berarti ini untuk hewan juga ada berapa kali dosis, Mas, untuk vaksin PMK ini? Kalau sejauh ini sih dari produksi vaksin yang ada sih bisa dalam 2 kali dosis. Dosis pertama, kemudian nanti bisa diulang lagi kurang lebih dalam kurun waktu 6 bulan bisa diberikan untuk dosis berikutnya, untuk suntikan berikutnya. Oke. Ini soal yang tadi, Mas, untuk bagi masyarakat sekarang. Tadi kan ini ngomongnya soal bagaimana proses medical. Untuk masyarakat kita ini, bagaimana upaya masyarakat kita juga supaya kita juga tidak memiliki kontribusi, tidak berkontribusi untuk meningkatkan resiko penyebaran PMK ini yang mungkin juga menyebar lewat manusia, baik yang level para peternak maupun kita sebagai konsumen. Ya, kalau untuk pencegahan yang dapat kita lakukan, karena kan virus atau infeksi PMK ini kan bermula dari hewan. Jadi ada beberapa cara infeksi tersebut dapat menular atau menginfeksi hewan ternak yang lain. Salah satunya kan dengan kontak langsung antar hewan, misalkan hewan yang sakit, kemudian kontak dengan hewan yang sehat, kemudian melalui droplet, leleran hidung ataupun serpihan kulit dari hewan yang sakit itu kemudian bisa menularkan ke hewan yang sehat. Atau bisa juga dari sisa makanan atau sampah yang diberikan kepada hewan atau produk hewan seperti daging atau tulang dari hewan yang sudah terinfeksi, ketika itu mengkontaminasi atau kontak dengan hewan yang sehat, itu juga akan menjadi sumber penularan. Bisa juga penularan terjadi kalau melalui vektor yang dibawa oleh manusia. Misalkan manusia atau peternaknya datang ke kandang, kemudian dari sepatunya atau dari pakaiannya yang terkontaminasi, kemudian ketika dia berpindah ke hewan yang sehat, itu bisa juga menjadi sumber penularan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika memang pola transmisinya atau cara penularannya seperti ini, artinya kita harus menghindarkan terjadinya kontak-kontak tersebut. Misalkan hewan yang sehat harus dipisahkan dari hewan yang disinyalir sudah terinfeksi. Kemudian para petugasnya juga harus ketika melakukan pemeriksaan atau pengobatan terhadap hewan ternak yang sakit itu juga ketika akan melakukan pemeriksaan atau kontak dengan hewan yang masih sehat itu juga harus melakukan desinfeksi dulu, dibersihkan dulu sebelum kontak dengan hewan yang sehat. Itu juga harus dilakukan dalam rangka memutus rantai penularan, karena inti penularan di sini kan adalah pada kontak, jadi kontak baik secara langsung maupun tidak langsung, jadi baik dari hewan ataupun produk hewannya ataupun orang-orang yang kontak dengan hewan tersebut atau benda-benda yang kontak dengan hewan tersebut. Jadi hal-hal tersebutlah yang harus dihindari untuk tidak terjadi kontak antar hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Kalau untuk manusia kan kalau terkena COVID gitu ya, mereka dikasih vitamin gitu ya, penguat supaya ketahannya lebih bagus gitu. Kalau dalam konteks hewan ini, apakah ada juga obat-obat yang sama gitu, yang diberikan oleh dokter hewan gitu, yang Tentunya ada, karena karena kan sebenarnya kan antara hewan dan manusia ini kan pada prinsipnya sama. Jadi kalau terinfeksi entah bakteri, entah virus, maka obat yang diberikan sebenarnya prinsipnya sama gitu.
entah antivirus, entah antibakteri, itu sebenarnya fungsinya sama. Jadi ketika hewan ternak kita terkena PMK atau terindikasi gejala PMK, kita juga bisa memberikan obat yang sesuai dengan gejala yang muncul gitu. Jadi memang ketika dokter hewan selaku yang memeriksa itu dengan kondisi yang ada atau gejala yang tampak pada hewan tersebut, itu juga bisa memberikan pengobatan yang sesuai dengan gejala yang muncul. Karena ketika katakanlah ketika COVID pun, kasus COVID, kita memberikan obat, dokter itu memberikan obat juga sesuai dengan gejala yang muncul. Misalkan sesak napas, obatnya apa, demam, obatnya apa. Demikian juga pada ternak, kalau dia terinfeksi virus, gejala yang muncul apa, maka itu kita berikan. Selain itu juga, kalau orang misalkan sakit atau sebagai contoh kena COVID juga, kita bantu untuk meningkatkan daya tubuhnya, kita berikan suplemen. Di hewan pun juga demikian, ada suplemen yang memang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari hewan tersebut gitu. Jadi secara umum sebenarnya untuk kasus kalau antara hewan sakit dengan orang yang sakit, sebenarnya prinsip pengobatannya kan sama aja gitu. Sama ya, iya. Oke. Artinya apa namanya? Walaupun tadi ya tidak menular ke manusia gitu, artinya ada mekanisme yang sebenarnya hampir sama gitu ya, yang bisa dilakukan oleh para peternak, dan baik level besar maupun kecil ya. Kadang-kadang kan peternak taunya apa namanya, hewannya sudah parah gitu, baru kemudian apa namanya, kaget bahwa hewannya terkena PMK ini. Kalau dari sisi konsumen, Mas, ini kan kalau tadi Mas cerita dalam konteks misalnya yang daging hewan impor ini, kira-kira yang mengandung atau yang membawa virus ini sebenarnya hewan yang hidup atau daging beku? Atau dua-duanya mungkin? Ya. Tadi sempat disinggung bahwa yang menjadi sumber penularannya itu bukan hanya hewannya, tapi juga produk dari hewan tersebut. Produk dari hewan kan bisa berupa daging, susu, atau produk-produk lainnya yang memang dari hewan. Jadi produk dari hewan tersebut kalau terkontaminasi virus ini kan, virus yang ada di produk tersebut itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ada yang bisa bertahun-tahun bisa bertahan dalam produk tersebut. Jadi memang tidak hanya hewan yang masih hidup, tapi produk hewan yang itu dihasilkan dari hewan, itu juga berpotensi untuk menjadi tempat atau sumber penularan dari PMK tersebut. Jadi kalau misalkan kita beli daging atau beli susu, kalau itu produknya berasal dari hewan yang terkontaminasi atau hewan yang terinfeksi atau sakit PMK tersebut, itu juga beresiko membawa atau ada infeksi virus di produk hewan tersebut gitu. Makanya kan ketika kita mau mengkonsumsi daging atau produk dari hewan, itu ada cara-cara atau hal-hal yang harus diperhatikan. Misalkan harus mencuci dengan bersih, kemudian memasaknya dengan matang, agar mikroorganisme seperti virus PMK ini bisa mati karena proses pemasakan tersebut. Jadi memang sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan bahwa memang potensi untuk menular menimbulkan sakit ke manusia kan tidak ada. Hanya saja kan kalau tidak diperlakukan dengan benar, memasaknya tidak sesuai dengan maksimalnya, misalkan harusnya matang ternyata tidak matang, itu kan bisa menimbulkan efek juga ke manusia, sakit walaupun bukan sakit yang seperti yang terjadi pada hewan ternak, tapi kan bisa menimbulkan sakit juga. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebagai pengkonsumsi. Jadi ketika apalagi ini menjelang Idul Adha ya. Iya. Jadi kita harus masyarakat awam juga harus mulai mewaspadai hal ini. Jadi nggak perlu takut, tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengkonsumsi daging dan produk dari hewan ternak tersebut. Artinya kalau kita membeli hewan,
membeli daging itu kita perlu memastikan bagaimana caranya Mas. Untuk kita kan sekarang rata-rata kan misalnya daging yang kita beli itu kan sudah dalam bentuk biasanya kemasan gitu ya, yang baik di toko, kalau di pasar tradisional mungkin masih belum dikemas ya, mereka misalnya dipotong langsung kemudian diserahkan kepada konsumen. Kalau di minimarket atau di pasar-pasar yang modern itu kan sudah dikemas. Bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa pertama bahwa hewan itu betul-betul sehat gitu. Kalaupun misalnya gini, saya beli hewan yang karena kan kita nggak tahu ya terkontaminasi atau tidak ya kan gitu kan. Apa perbedaan yang paling signifikan gitu untuk membedakan bahwa daging ini gitu misalnya ada indikasi sehat dan ada indikasi dia terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus ini, Pak? Iya, untuk masyarakat yang akan mengkonsumsi daging, apalagi ini menjelang Idul Adha yang nanti akan banyak daging. Ya. Jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa jadi pegangan buat kita kalau mengkonsumsi daging atau membeli produk daging. Itu yang pertama, pastikan pilih daging yang segar. Jadi kita harus bisa memilih daging yang segar. Kenyal, merah, segar. Nah itu salah satu daging yang segar. Jadi mungkin kalau yang terbiasa, terutama mama yang terbiasa ke pasar, mungkin sudah bisa membedakan antara daging yang segar dengan yang enggak. Nah, itu mungkin harus mulai dipertajam lagi ketika ada kasus seperti ini, harus diperhatikan ketika belanja ke pasar, beli daging, diperhatikan, dipilah-pilah mana yang daging yang segar, mana yang enggak. Nah itu yang nanti menjadi perhatian ketika membeli daging. Kemudian yang kedua, setelah kita beli dagingnya segar, kemudian ketika memperlakukan atau mencuci produk atau daging tersebut juga harus bersih, gunakan air yang bersih. Kalau memang itu mau begitu pulang dari pasar mau langsung dimasak, harus dicuci dengan air yang bersih ya. Tapi ketika pulang ternyata akan ditangguhkan dulu, nanti masaknya kapan-kapan, disimpan di freezer, itu tidak perlu dicuci, karena justru kalau dicuci nanti justru jadi menambahkan mikroorganisme yang berada di daging tersebut. Jadi kalau nggak akan dimasak langsung, mungkin bisa langsung disimpan ke kulkas, tapi diganti dengan wadahnya atau kemasannya diganti dengan yang baru, dan yang kalau bisa yang istilahnya kedap udara sehingga tidak terkontaminasi dengan udara luar. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian hal berikutnya adalah ketika memasak, ini yang juga penting sekali. Jadi ketika memasak, pastikan bahwa daging tersebut itu dimasak dengan benar, dengan matang. Jadi ketika sudah dimasak dengan matang, insya Allah mikroorganisme yang ada di dalam daging tersebut akan mati kalau memang itu matangnya sempurna. Dan satu hal lagi, ketika kita membeli daging atau kita dapat daging misalkan, itu kita juga harus berhati-hati ketika membuang atau menyimpan dari bungkus daging tersebut. Misalkan kita beli dari pasar, kemudian bungkusnya jangan dibuang sembarangan, maka harus dibuang di tempat yang aman. Misalkan harus dibungkus dulu, atau kalau mau dicuci dulu ya akan lebih baik. Jadi hal-hal sebenarnya mungkin dianggap kecil, tapi sebenarnya ini jadi langkah penyelamat buat kita untuk menghindar dari ancaman dari mikroorganisme atau virus yang ada di dalam produk daging tersebut. Kalau kayak itu kan daging ya. Kalau misalnya produk yang lain, misalnya kayak susu ya, gitu ya. Bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa tadi itu bahwa produk itu memang juga aman untuk kita konsumsi gitu? Ya, kalau susu yang misalnya susu kemasan itu kan sudah mulai proses yang insya Allah aman ya, karena prosesnya ada pasteurisasi, yang pemanasan, yang misalnya ada suatu proses dalam produksi susu kemasan itu yang mana itu berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang ada di produk susu tersebut.
Tapi kalau yang harus kita hati-hati adalah ketika kita kadang kan ada ya kita beli susu dari susu segar ya, susu segar yang susu yang baru diperas itu baru ya. diperah, kemudian kita beli. Nah ini yang harus berhati-hati memang. Jadi kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apakah hewan ternak sapi yang memproduksi susu tersebut terinfeksi atau enggak. Ini yang harus diperhatikan. Jadi memang upayakan ketika kita mengkonsumsi susu segar terutama itu harus diperhatikan benar apakah hewan yang memproduksi susu tersebut memang sudah dinyatakan sehat gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi susu tersebut kita punya keamanan keamanan kita juga terjamin karena hewan yang memproduksi susu tersebut juga sudah terjamin kesehatannya gitu. Oke. Jadi tadi kita udah bicara dari sisi mulai penyebabnya, kemudian pola pengendaliannya, dan di tahap akhir kan soal konsumennya. Karena bagaimanapun kan ini proses mata rantai, Mas ya. Artinya kalau tadi disebutkan di awal bahwa kemungkinan dari negara-negara yang belum bebas PMK dan dagingnya kita beli sini, artinya di level regulasi dan karantina hewan itu menjadi titik masuknya. Tapi karena kita sudah ada di berbagai kota ya, bahkan puluhan ribu hewan di Indonesia sudah kena. Jadi kita tidak bisa lagi menghindar kan sebenarnya kan, ya kan, atas resiko yang mungkin timbul, baik penularan di kalangan hewan maupun tadi itu resiko pada kita sebagai konsumen daging itu. Kalau dari sisi ini Mas, untuk vaksinasi katakan gitu, apakah misalnya dari sisi tenaga kesehatan untuk hewan gitu, mencukupi untuk vaksin dengan cepat? Tidak sekompleks manusia ya mungkin. Apa vaksinasi hewan tidak sekompleks manusia gimana? Untuk vaksinasi hewan ya kalau di Kementerian Pertanian kemudian atau di dinas-dinas pertanian yang ada di kabupaten kota itu kan sudah ada biasanya itu sudah ada entah itu dokter hewan atau mantri hewan yang memang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya sama seperti ke manusia sebenarnya untuk pemberian vaksin ke hewan juga simpel sih, istilahnya secara intramuskuler itu bisa dilakukan dan untuk tidak hanya dokter hewan yang bisa melakukan hal tersebut, mantri hewan pun, istilahnya perawat hewan pun juga bisa. Jadi kalau dari data yang ada sih dari distribusi dokter hewan maupun mantri hewan yang ada di dinas peternakan di kabupaten kota, saya kira bisa lah untuk melakukan hal tersebut karena distribusinya pun saat ini pun juga masih terbatas. Kalau apalagi kalaupun nanti sampai ada 3 juta dosis, ya insya Allah dengan sumber daya yang ada sih bisa melakukan hal tersebut karena saat ini juga dokter hewan maupun mantri hewan juga sudah penyebarannya sudah banyak di Indonesia. Jadi setiap kabupaten kota, terutama di dinas peternakan, saya kira sudah ada tenaga tersebut. Oke. Kalau manusia kan ada orang menolak vaksin, akan anti vaksin kan begitu ya. Jadi tantangannya ini tidak sekompleks vaksinasi manusia yang dia bisa menolak vaksin, tidak hadir, ya kan. Ini apa tantangan terbesar untuk vaksinasi di hewan ya? Yang jelas tidak ada hewan menolak vaksin karena dia nggak bisa berpikir menolak vaksin. Tantangannya sih lebih memberikan pemahaman atau menginformasikan kepada para pemilik ternak hewan ya. Jadi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan hewan, memberikan perlindungan pada hewan tersebut dari penyakit infeksi dengan memberikan vaksinasi itu perlu dilakukan karena banyak para pemilik hewan yang belum mengetahui hal tersebut. Jadi itu juga perlu pihak-pihak terkait baik di dinas peternakan atau dinas pertanian yang bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan di wilayah tersebut juga harus aktif melakukan sosialisasi akan pentingnya vaksinasi terhadap hewan. Jadi
kadang para pemilik hewan ini kurang aware dengan hewannya. Jadi apa yang diperlukan untuk kesehatan hewan mereka belum memahami secara betul. Jadi memang harus untuk sosialisasi dan istilahnya pemberian informasi ke masyarakat ini yang sebetulnya menjadi PR buat dinas terkait dengan kesehatan hewan. Oke. Tampaknya menarik tentang perbincangan wabah ini ya, karena saya kira yang terpukul besar memang pada para peternak ya, maupun besar dan juga para pebisnis ya yang bergerak di sektor itu. Artinya kalau kita konsumsi daging kita kan terus meningkat ya, artinya kebutuhan itu akan tetap terjadi yang tadi itu, bahwa kita perlu menyebarkan lebih banyak lagi informasi kepada para peternak bahwa menjaga kesehatan hewan itu juga sangat penting gitu, untuk baik untuk kesehatan hewan itu sendiri, dan dengan demikian ya untuk bisnisnya para peternak kan gitu kan, dan juga bagi kita yang konsumen ya juga ingin mendapatkan daging yang juga sehat dari hewan yang disembelih di rumah-rumah potong hewan. Terima kasih Mas Hariri atas penjelasannya tentang penyakit mulut dan kuku pada hewan kali ini. Kita kali ini membahas topik ini karena ini topik yang sedang hangat di media massa, dan saya kira setiap hari kita melihat kemasan ya kan yang dihadapi oleh para peternak, para pebisnis yang produk-produknya berkaitan dengan hewan, baik hewan itu sendiri maupun produk turunannya. Kita berharap sebenarnya tadi itu vaksin segera datang dan pemerintah segera menggerakkan para dokter hewan dan infrastrukturnya sampai di tingkat kabupaten dan sampai kemudian turun di level para peternak. Terima kasih Mas Hariri. Sama-sama Mas Nur Hashim. Terima kasih untuk kesempatan para pendengar yang telah berbagi. Terima kasih para pendengar yang telah mendengarkan acara kami, The Suara Akademia. Kami berharap Anda juga tadi itu ada banyak rekomendasi untuk para konsumen, untuk masyarakat dalam mulai dari membeli, memasak, dan kemudian juga mengelola gitu wadah-wadah daging, wadah-wadah yang kita gunakan sehingga kita tidak memiliki resiko gitu, kesehatan jika kita memasak daging. Dan kita berharap bahwa wabah PMK ini juga segera berakhir ya, supaya kita tidak menghadapi dua wabah ini, satunya wabah pandemi belum berakhir, satunya wabah PMK berkaitan dengan hewan. Terima kasih teman-teman, silakan Anda tonton Suara Akademia ini setiap hari Kamis di The Conversation. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya Ahmad Nur Hashim, editor Sains dan Kesehatan The Conversation. Salam, sampai jumpa kembali.